Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ketiga. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Sobat Kairos yang terkasih dalam Kristus, dalam dunia yang semakin tidak menentu ini, di mana kita lihat perang, krisis ekonomi, perpecahan sosial, dan krisis moral makin meluas. Kita seringkali menemukan diri kita larut dalam kekhawatiran. Bahkan dalam gereja sekalipun banyak umat yang lebih sering mengeluh daripada bersyukur. Hidup seolah hanya sebuah perjalanan berat yang dipenuhi beban, tanpa harapan jelas, perubahan, ketidakpastian, dan tekanan hidup yang semakin berat. Baik kita lihat bencana alam hingga pergumulan pribadi, tidak mudah bagi banyak orang untuk bersyukur. Kita hidup di era di mana berita buruk datang setiap hari, dan banyak hati dipenuhi ketakutan, kekhawatiran, atau bahkan keputusasaan. Namun, di tengah situasi ini, Rasul Paulus menulis sesuatu yang mengejutkan dari dalam penjara. Dia mengatakan, kami selalu mengucap syukur kepada Allah. Ia tidak sedang duduk di taman indah atau menikmati kenyamanan indah, tetapi ia tetap bersyukur. Sobat Kairos, hari ini mari kita renungkan apa artinya hidup dalam ucapan syukur seperti Paulus. Dan bagaimana sikap ini justru menjadi kekuatan yang kita butuhkan di zaman sekarang. Yang pertama kita lihat, syukur bukan karena kondisi, tetapi karena iman. Rasul Paulus tidak mengucap syukur karena situasinya baik, tetapi karena iman yang hidup dalam Kristus. Ia bersyukur atas iman jemaat Kolose, bahkan mereka tetap teguh dalam Tuhan. Banyak dari kita menunggu kondisi membaik untuk bersyukur. Contohnya ketika sembuh dari sakit, atau ketika konflik selesai, ketika doa kita terjawab, ketika anak-anak berhasil. Tapi syukur yang sejati lahir dari iman, bukan keadaan. Sobat Kairos, zaman sekarang di tengah ketidakpastian ekonomi, bersyukurlah karena Tuhan tetap memelihara hidup kita. Saat keluarga mengalami tekanan, bersyukurlah karena Roh Kudus memberi penghiburan dan jalan keluar. Ketika hidup terasa kacau, bersyukurlah karena Kristus adalah dasar yang teguh memberi kedamaian. Yang kedua, syukur yang menjadi doa Paulus menyatukan dua hal penting. Dikatakan syukur dan doa. Ia berkata, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Ini menunjukkan bahwa ucapan syukur adalah bagian dari kehidupan doanya. Dalam zaman digital yang sibuk dan penuh distraksi, doa sering menjadi hal yang tertinggal. Kita lebih cepat mengeluh daripada berdoa. Tapi Rasul Paulus memberi contoh doa yang disertai ucapan syukur bukan hanya mengubah situasi, tetapi juga mengubah hati kita. Mengapa kekhawatiran menjadi damai? Mengubah kemarahan menjadi pengampunan. Mengubah kelelahan menjadi kekuatan baru dari Tuhan. Dunia bisa mengguncang hati kita, tapi kita lihat tantangan bisa melemahkan iman kita. Tetapi renungan ini mengajarkan kita bahwa ada kekuatan rohani besar dalam ucapan syukur. Syukur bukan hasil dari keadaan baik, tetapi sumber kekuatan untuk menghadapi keadaan sulit.
Ketika kita mulai hidup dalam syukur, kita akan menemukan iman yang diperbaharui, harapan yang diperkuat, kasih yang meluas kepada sesama. Karena itu mari kita ikuti keteladanan Paulus. Selalu bersyukur kepada Allah yang menjadi Bapa kita dan mendoakan orang lain dengan kasih dan keyakinan. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.